Hai, perkenalkan saya Dianda Triniarti dengan NPM 204230884. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perubahan kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Baiklah, sebelum kita membahas tentang perubahan kurikulum yang pernah ada di Indonesia, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Kurikulum juga mencakup cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses kegiatan pembelajaran. Sebelum kita membahas satu persatu, ini adalah gambar kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama yaitu 1947, yang kedua 1952, ketiga 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013 atau KTPS, dan kurikulum merdeka sampai sekarang. Yang pertama yaitu kurikulum 1947, yaitu rencana pelajaran 1947. Kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya, berfokus pada pembentukan karakter dan juga menekankan semangat nasionalisme dengan Pancasila sebagai dasar pendidikan. Yang selanjutnya adalah landasan. Landasan pertama filosofis berdasarkan nilai kebangsaan dan nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua yuridis berdasarkan kebijakan pendidikan awal Indonesia yang menggantikan sistem kolonial. Yang ketiga psikologis, pendidikan diarahkan untuk membangun mental bangsa yang baru merdeka. Yang keempat sosiologis, masyarakat Indonesia harus memiliki karakter kuat untuk membangun negara yang baru lahir. Yang selanjutnya ada hakikat sebagai alat untuk membentuk warga negara yang nasionalis dan berkepribadian Indonesia, memprioritaskan nilai-nilai moral dan sosial dibandingkan aspek akademik. Selanjutnya ada prinsip, menekankan semangat kebangsaan dan patriotisme, memberikan pendidikan moral sebagai dasar kepribadian, mengutamakan pendidikan karakter dibandingkan akademik. Langsung saja, yang pertama kurikulum 1952. Kurikulum ini mempelajari menggunakan kehidupan sehari-hari. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh satu guru. Sistem penilaian menggunakan ulangan harian, ulangan umum catur, dan ujian penghabisan. Kurikulum 1952 menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya yaitu 1947 yang mengedepankan ke arah dengan merinci setiap mata pelajaran. Dan ini adalah kurikulum 1964. Rencana pendidikan 1964 mengutamakan pendidikan dasar agar siswa memiliki bekal ilmu sebelum ke jenjang lebih tinggi. Dan ada juga kurikulum 1968 yaitu kurikulum 1968, kurikulum pertama yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini memfokuskan pada pengembangan pengetahuan. Kurikulum ini memusatkan pembelajaran kepada sekolah dasar. Setelah kurikulum tadi, ada lagi kurikulum 1975. Kurikulum ini digunakan pada masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan, menjadikan IPA dan IPS sebagai jurusan di sekolah menengah atas. Selanjutnya kurikulum 1984. Kurikulum 1984 adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setelah kurikulum 1975, banyak dikritik karena dinilai memberatkan guru dengan adanya perincian pada setiap pelajaran. Kurikulum 1984 kemudian memperkenalkan pendekatan proses keterampilan atau proses skill. Melalui pendekatan ini, pendidikan lebih ditekankan pada proses tanpa melakukan tujuan yang diusung pada kurikulum sebelumnya. Ada lagi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 diciptakan sebagai hasil perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984. Salah satu pembeda dari kurikulum ini adalah munculnya muatan lokal yang menekankan pada pengajaran bahasa, kesenian, dan kebudayaan dari setiap daerah. Selanjutnya kurikulum 2004. Kurikulum 2004 lebih menekankan pada kompetensi siswa yang berorientasi pada hasil
dan keberagamaan hasil belajar biasanya dinilai berdasarkan keluasan, kedalaman, dan pemahaman siswa. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 dikenal juga sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTPS. KTPS menempatkan standar kelulusan berupa kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Guru dituntut untuk membuat silabus dan penilaian yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kurikulum 2013. Kurikulum ini hasil pengembangan dari kurikulum berbasis komputer yang sempat diterapkan pada tahun 2004. Kurikulum ini diajukan untuk mengembangkan pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tema utama dari kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan pengetahuan yang terintegritas. Yang terakhir ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah hasil dari evaluasi kurikulum 2013 yang dinilai terlalu ambisius pada standar tinggi. Beban materi pelajaran yang dinilai terlalu banyak dan memberatkan siswa. Kurikulum merdeka ini ditetapkan pada tahun 2022. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang lebih mendalam, relevan, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Adapun landasan dari kurikulum ini, Undang-Undang 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hasil evaluasi kurikulum sebelumnya, K13, dan dampak penanaman COVID-19 yang menuntut fleksibilitas dan pembelajaran. Yang selanjutnya ada prinsip, mengutamakan pengembangan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, fokus pada penguatan literasi, numerasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Hakikat lebih fleksibel dengan pengurangan beban administrasi guru, memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, berfokus pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa.